tolonglah aku, lawatlah aku. Saudara dengarkan ini, gak salah dengan doa itu. Tapi yang saya mau tekankan hari ini, jangan terus memiliki sebuah mental yang terus meminta, tetapi padahal firman Tuhan berkata kepada kita bahwa segala berkat rohani, segala sesuatunya sudah diberikan di dalam Kristus. Katakan amin. Kita bukan berdoa untuk meminta sesuatu yang belum ada, tetapi kita belajar mengaktifkan iman kita untuk menerima apa yang Yesus sudah sediakan buat kita. Katakan amin. Nah saudara, kita tidak mengejar berkat, sebab di dalam Kristus, katakan dengan saya sudah diberkati. Yang perlu kita lakukan adalah kita hanya perlu percaya dan menerima. Katakan dengan saya, percaya dan menerima. Sekali lagi, percaya, terima yang disediakan Tuhan buat kita. Saya mau tanya kepada saudara, apakah Tuhan merancangkan yang buruk dalam hidupmu? Apakah Tuhan merancangkan kecelakaan dalam hidupmu? Apakah Tuhan merancangkan hal-hal supaya mencelakai saudara, supaya menghajar saudara, supaya saudara mengalami kesakitan? Jawabannya tidak. Berarti saudara, kalau Tuhan kita yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Yesus, Dia yang merancangkan hari depan yang penuh harapan, berarti hari ini kita percaya rancangannya dan terima apa yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Terima itu dengan utuh, Bapak Ibu. Jangan mau kurang daripada itu. Next, haleluya. Saudara baca dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Mari baca sama-sama. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebenarnya terjemahannya bukan di dalam sorga, in heavenly places, di alam roh. Katakan dengan saya, sudah disediakan segala berkat yang rohani di alam roh. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus sudah menyediakannya buat kita. Dan di dalam Yesus, terima apa yang sudah disediakan. Next. Saudara lihat ini. Semua berkat sudah diberikan di dalam Kristus. Jadi kalau saudara hari ini ada di dalam Kristus, maka yang kita perlu percayai, saya pasti terima anugerahnya. Saya terima kesembuhannya, saya terima kebaikannya, saya terima kemurahannya, saya terima pemulihannya, saya terima semua yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya. 2 Petrus 1 ayat yang 3 berkata gini, karena kuasa ilahinya, kuasa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Perhatikan ini. Segala sesuatu sudah disediakan untuk hidupmu, supaya hidupmu semakin berkenan, semakin saleh. Berarti gini saudara, Tuhan sudah sediakan. Yang engkau butuhkan, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Saudara butuh kesembuhan, saudara butuh hari ini keuangan, saudara butuh hari ini kelimpahan, saudara butuh promosi, saudara butuh hari dalam pekerjaanmu, bagaimana Tuhan memperbesar areamu. Percayalah, di dalam Kristus segala berkat sudah diberikan. Katakan amin. Berarti saya mau tanya, apakah saudara ragu bahwa Tuhan memberkati hidup? Apakah saudara ragu bahwa Tuhan hari ini pasti memulihkan hidup? Kalau saudara hari ini percaya engkau ada di dalam Kristus, terima kebenaran ini, terima anugerah ini di dalam hidupmu. Katakan amin. Next. Saudara, ada 4 hal yang kita lihat. Yang pertama, Allah sudah mengerjakan semuanya di kayu salib. Selalu saya mau mengajak Bapak Ibu dalam bayangan ketika di atas kayu salib. Di atas
berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. It is finished. Apa yang diselesaikan? Banyak kita berpikir, Pak, penebusannya, melakukan karya keselamatan sudah selesai. Tapi juga bagaimana dia menyediakan segala sesuatunya, mengembalikan semuanya, sudah diselesaikan dia di atas kayu salib. Yang kedua, Bapak, kita tidak perlu berusaha membujuk Tuhan untuk memberkati kita. Katakan amin. Jangan pernah punya mental berdoa pura-pura bujuk Tuhan. Karena Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, engkau sudah diberkati Tuhan. Engkau nggak perlu rayu-rayu Tuhan. Nggak perlu bujuk Tuhan. Jangan pikir Tuhan gini. Kalau Anda datang, kamu baik, kamu cantik, syukur-syukur kita sampai dulu. Itu Pak Oga. Kita nggak perlu gitu. Karena ketika saudara datang, saudara percaya, I'm blessed, saya sudah diberkati Tuhan. Amin. Jadi waktu saudara datang, saudara nggak perlu pakai protokoler bujuk-bujuk Tuhan. Tapi waktu ujian penyembahan, rindu melayani, ku suka senangkanku Yesus. Kita nyanyi apa adanya, bukan nyanyi supaya tolong Tuhan ya, aku nyanyi sedikit. Berkati aku. Tuhan ngomong sama kita, aku sudah memberkati itu. Katakan amin. Yang selanjutnya, yang ketiga, doa kita bukan supaya Tuhan bergerak, melainkan supaya hati kita selaras dengan apa yang Tuhan kerjakan. Ngomong dengan saya, hatiku harus selaras dengan apa yang Tuhan kerjakan. Jadi saudara berdoa bukan nyuruh Tuhan bergerak. Tolong pahami. Anda berdoa tidak menyuruh Tuhan bergerak, tapi saudara berdoa untuk menyelaraskan hati kita, untuk siap menerima apa yang memang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Susah bagi kita, Bapak Ibu, untuk kadang kita terima, kita pikir supaya kita kelihatan rohani, maka kita mencoba untuk terus memberi. Padahal di dalam Tuhan, terima kebaikannya, terima anugerahnya, dan ketika kau datang berkata, Tuhan aku datang, siapkan hatiku untuk aku boleh menerima apa yang terbaik daripada Tuhan. Waktu saudara menyembah, saudara memuji, saudara menangis, saudara berteriak sama Tuhan, saudara tidak sedang memuji Tuhan, tapi saudara sedang menyiapkan hatimu bahwa ada sesuatu yang dahsyat yang sudah disediakan dan terjadi dalam hidup saya. Katakan amin, katakan haleluya. Yang keempat, saat kita berdoa, mari belajar untuk mengucap syukur. Katakan amin. Ucapkan syukur karena kita sudah menerima. Bukan seolah-olah Tuhan belum memberi, tapi dikatakan sudah menerima. Amin. Katakan amin. Terus jangan datang sama Tuhan seolah-olah gini, Tuhan kok belum beri. Alkitab berkata kalau engkau berdoa percayalah engkau sudah menerima. Segala berkat rohani sudah diberikan di dalam Kristus. Pertanyaan saya sebenarnya, Bapak Ibu ada di dalam Kristus? Amin. Saudara percaya Yesus? Amin. Saudara sudah lahir baru? Amin. Terima. Ketika kau datang, mari mengucap syukur. Tadi worship leader ngajak kita, kami bersyukur. Saya tahu ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Waktu tadi nyanyi spontaneous worship, praise His holy name. Saudara, kita tuh hanya dibawa tiba-tiba nyembah Tuhan, memuji namanya yang kudus. Dan waktu kita memuji namanya yang kudus, yang kita percaya, nama itu nama yang berkuasa. Nama itu, nama yang dia sudah menebus kita, nama yang sudah menyelamatkan kita, dan nama yang sudah juga memberkati hidup kita. Katakan amin. Pertanyaan saya buat saudara, saudara percaya bahwa Tuhan baik buat kita? Yang sepakat tolong angkat tangan. Tepuk tangan yang meriah buat kita. Next. Haleluya. Next. Haleluya.
Kita baca dalam Markus 11 ayat 24. Yuk baca sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Coba pahami pelan-pelan, baca pelan-pelan, dan coba resapi ayat ini. Sekali lagi, Yesus berkata kepada kita semua, Yesus berkata kepada kita umatnya, apa saja yang saya minta, kata kamu ganti saya, yang saya minta dan doakan, percayalah bahwa saya telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada saya. Sekali lagi, masing-masing baca ayat ini dengan suara yang kuat. Tolong dibaca, direnungkan, diucapkan. Sekali lagi, Yesus berkata kepada saya, apa saja yang saya minta dan doakan, percayalah bahwa saya telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada saya. Katakan amin. Saudara, perhatikan apa saja yang kamu minta doakan. Kita punya keinginan, kita punya hasrat, kita punya kemauan yang engkau bawa kepada Tuhan. Alkitab ngajari kita, Yesus ngajari kita, percayalah. Katakan dengan saya, percayalah. Saudara, kalau engkau percaya, maka dikatakan engkau percaya sudah menerimanya. Kalau sudah itu berarti sudah diberi atau belum? Sudah diberi atau belum? Sudah diberi. Berarti bagian Bapak Ibu Saudara benar-benar terima itu. Kenyataannya seringkali kita tahu ayat ini dan kita anggap ayat ini hanya sebagai ayat yang kenyataannya belum. Kenyataannya. Coba hari ini izinkan Roh Kudus menuntun kita, menolong kita, memberikan pengertian yang baik. Sudah kau terima. Sudah kau terima. Sudah kau terima. Percaya sudah menjadi bagian kita. Selanjutnya Pak, dalam Roma 5 ayat yang kedua, dalam terjemahan versi mudah dibaca, baca sama-sama. Melalui iman, Kristus telah membawa kita kepada berkat anugerah Allah yang kita nikmati sekarang sampai. Jadi dengan iman, dengan percaya, Kristus membawa kita itu kepada berkat anugerah. Jadi saudara, kita ini orang yang diberkati. Maka untuk terima itu, saudara ini harus punya tangan menerima. Dan tangan untuk menerima itulah iman kita. Next. Haleluya. Iman adalah, yuk baca sama. Iman adalah respon, bukan usaha. Coba sekali. Iman adalah respon, bukan usaha. Banyak kita merasa beriman, saudara, seperti memacu diri saudara, memaksa diri saudara untuk saudara, Tuhan harus kerjakan itu. Sekali lagi sama kita. Iman itu respon atas firman yang kau dengar. Maka iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Jadi saudara, waktu kau mendengar firman hari ini, imanmu ini akan merespon. Dan saudara, ini bukan usaha. Kalau usaha, saudara datang sama Tuhan, lalu saudara akan bilang, saya harus ini. Ternyata di tengah jalan kita gagal, lalu kita paksa untuk supaya lebih kuat lagi. Saya harus lakukan. Tidak salah dengan ketekunannya, tidak salah dengan berdoanya, tidak salah. Tetapi ada satu bagian di mana saudara perlu ngerti di alam roh bahwa waktu saudara, aku percaya. Saudara percaya karena saudara itu meresponi, bukan memaksa Tuhan. Katakan apa? Nah, waktu saudara bisa nangkap ini, saudara akan secara natural, tapi ada pekerjaan supranatural yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Katakan amin. Next, lanjut. Saudara,
banyak orang berpikir iman adalah usaha keras untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Sering Anda mendengar itu. Kalau engkau beriman, maka kalau belum jadi terus. Saudara, saya akan bukakan itu. Nanti saudara buka di rumah. Di Yakobus pasal 5 ayat yang 17, 18 dan 19 saudara baca. Di sana dikatakan tentang doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Seringkali kita mendengar bahwa doa orang benar harus yakin maka besar kuasa. Tapi saudara baca, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ketika dia berdoa sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun, maka hujan tidak turun selama 3 tahun lamanya. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, dan ia berdoa dan hujan turun. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa iman atau doa yang begitu iman yang sungguh-sungguh adalah ketika kita berusaha dengan kekuatan kita. Tapi kalau saudara lihat di ayat itu, saudara kan itu kalau buka Alkitab bisa lihat ayat itu diambil dari kejadian apa? Kisah Elia itu. Ternyata yang dikatakan doa sungguh-sungguh, doa dengan keyakinan adalah ketika dia berdoa untuk hujan tidak. Dan kalau saudara lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, 1 Raja atau 2 Raja-Raja pasal 18, ternyata waktu Elia untuk ngomong hujan tidak turun, dia itu hanya ngomong tidak akan turun hujan seperti aku akan katakan, hanya ngomong gitu. Itu yang dikatakan doa sungguh-sungguh. Tapi untuk doa, untuk punya iman nurunin hujan, awalnya Elia dia ngomong gitu kepada Ahab, dengar hujan sudah kedengar, iman. Tapi setelah itu dia ngapain Bapak? Dia bungkuk berdoa di antara kedua lutut. Setelah itu ngapain? Dia nyuruh hujan, tolong lihat naik ke atas. Aku tanya, lihat gak ada tanda-tanda orang? Lalu dia doa lagi, lihat lagi, ada tanda-tanda gak? Itu hujannya apa? Kesana orang. Sampai 7 kali baru hujannya apa? Ada awan sebesar telapak tangan. Baru dia ngomong, sebentar lagi hujan deras, pergi. Ternyata Bapak, yang dikatakan doa sungguh-sungguh penuh keyakinan, bukan yang buka bungkuk minta tanda atau ritual, tapi yang percaya dan berkata-kata. Katakan amin. Banyak kita suka berdoa, suka aktivitas berdoa secara agama, tapi maaf, kadang kita datang sama Tuhan, kita tidak percaya. Orang benar hidup karena percaya, karena iman. Iman respon dari setiap firman, bukan bekerja keras. Saudara maksa, saudara sampai kapan maksa? Saudaranya butuh percaya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Kau tak berfirman memberi masa depan damai sejahtera penuh harapan. Sama-sama. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu baik bagiku, ku tahu rancanganmu, katakan sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan yang terbaik bagiku.
saya rancangkan, kenapa seringkali kita ini masih meragukan Tuhan? Ayo, kita mau hari ini menerima firman ini dan meresponi, Tuhan, aku ngerti kenapa menghadapi kayak gini, tapi aku tahu rancangan terbaik buat aku. Sempurna jalan itu indah. Gandeng suami, gandeng anak. Walaupun hari ini ada pergumulan, ada masalah, tetap percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Itu yang harusnya kita bangun. Jangan malah waktu ada ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita malah gembar-gemborkan kekhawatiran. Kita harus percaya Tuhan baik dan Tuhan mengasihi hidup kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Ayo angkat tangannya dong. Nyanyi refnya walaupun saya kurang apa. Ku tahu indah bagiku. Indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu. Ku tahu rancanganmu sempurna. Katakan amin. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ayo cekor kakak. Pernah tanya-tanya Tuhan kok di mana? Engkau di mana? Aku di sini. Dengan siapa sedang berbuat? Apakah gitu Bapak Ibu? Seringkali kita tanya Tuhan kok di mana? Kenapa kau biarkan aku? Kenapa Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kalau dia menyertai berarti benar nggak ada dengan kita. Tapi kenapa kadang kita tanya, Tuhan kok di mana? Kok nggak peduli? Tuhan peduli. Tapi percaya. Yang terakhir, iman itu seperti tangan yang menerima hadiah. Iman hanya menerima apa yang sudah disediakan. Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidup. Misalnya gitu, saya punya sesuatu, saya mau kasih sesuatu, maka waktu ini mau diberikan apa? Tangannya. Ayo. Masih mau benar. Saudara bisa nangkap waktu Anda percaya itu, sebenarnya Anda sedang mengungkap dan Anda menerima yang sudah disediakan. Itu yang terjadi dalam hidup. Nah, tapi yang terjadi adalah ada iman kita itu nggak kayak tadi, tapi kita kayak masih berusaha, bahkan masih bekerja berusaha. Coba terima apa yang disediakan Tuhan atas masa depan, atas studi anak-anak, atas semua keuangan. Aku terima yang terbaik. Maka itu yang disediakan Tuhan pasti terjadi dan saudara akan terima dengan utuh dalam hidup. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi jangan ragukan Tuhan. Biarkan tanganmu terus boleh menerima yang terbaik daripada itu. Next, lanjut. Saudara, Kolose 1 ayat 27. Yuk baca sama-sama. Kristus ada di tengah-tengah. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam bahasa aslinya dipakai kata Christ in you. Tuhan itu di dalam. Dialah yang menjadi pengharapan kita. Kenapa kita percaya akan kekekalan kemuliaan? Karena Kristus ada di dalam kita. Efesus 1 katakan apa yang menjadi jaminan buat kita untuk kita menerima bahwa kita pasti diselamatkan. Roh Kudus di dalam. Maka lagu Bapak Ibu di dalam Dia. Itu Bapak Ibu nyanyikan Roh Kudus itu menjadi jaminan. Nah, Kristus ada di dalam. Saudara bisa terima semua yang terbaik daripada Tuhan. Maka hiduplah dengan kesadaran bahwa Kristus ada di dalam kita. Katakan amin. Sadar Kristus ada di dalam kita. Ngomong, Kristus ada di dalam saya. Ngomong, Kristus ada di dalam saya. Sadarnya ini, jangan sadar yang lain. Seringkali gampang kita mudah sadar dosa, sadar masalah, sadar nggak punya.
Lihat Bapak, yang pertama, Kristus tinggal di dalam roh kita. Roh kita sudah sempurna, lengkap, dan dipenuhi oleh kuasa Allah. Katakan amin. Rohku sudah dibarui. Ayo ngomong, rohku sudah dibarui. Benar-benar baru. Bukan proses, sudah. Di dalam Kristus engkau adalah ciptaan yang lama sudah. Apa yang baru? Jadi, tahu tuh ayat itu? 2 Korintus 5:17. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang lama sudah berlalu. Yang baru apanya? Daging kita nggak ada, tetap kok daging kita. Jiwa kita dalam Kristus. Roh kita baru. Lanjut, masalahnya bukan pada Tuhan yang belum memberi, tetapi pada kita yang sering tidak menyadari dan tidak mengaktifkan iman. Kita ini lebih sadar hal yang lain daripada sadar Kristus. Selanjutnya, kuasa kebangkitan sudah ada dalam diri kita. Saya baca bukunya Watchman Nee, Bapak. Katakan gitu. Kematian Yesus adalah sebuah fakta. Kebangkitan Yesus adalah sebuah realita. Saudara hari ini berjalan dengan Yesus adalah sebuah pengalaman dengan. Jadi waktu Anda tinggal dalam fakta di dalam Yesus, ketika engkau mati di dalam dosa, Yesus mati menebus dosa, engkau mati dengan dosa. Itu fakta. Manusia yang baru, ciptaan yang baru di dalam dia. Jadi benar-benar kita ini sudah terima semuanya. Yang keempat, alih-alih berdoa minta kuasa, katakan hari ini berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, kuasa-Mu sudah ada di dalam aku aktifkan imanku untuk berjalan di dalam. Orang yang terima kuasa akan berkata, dia tidak akan lagi Tuhan, dia kuasa. Alkitab berkata, engkau yang percaya dan menerimanya diberikan kuasa. Berarti bagian saudara tinggal aktifkan iman yang selama ini saudara tidak aktifkan. Tinggal saudara Tuhan mulai hari kamu belajar percaya, berjalan dengan Tuhan di dalam anugerah Tuhan dan di dalam kuasa. Hidupku kuasa. Roma 5:17 berkata, lebih benar lagi orang yang terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa. Berarti bagian kita kalau selama ini kita tertutup, kita tertekan, kita merasa Tuhan jauh dari Tuhan, dan ini kita kuasa berkata, aku terima, aku percaya. Hari-hari ini aku berjalan. Amin. Maka ketika sudah menghadapi dalam hati, apapun pergumulan yang berubah, sudah berkata, Yesus memberi saya kuasa. Setan, intimidasi, sakit, penyakit, sudah berkata di dalam nama Yesus. Kesembuhan daripada Tuhan. Saudara berdoa, tumpahkan tangan atas usaha pekerjaan. Saudara berkata, rumahmu diberkati Tuhan. Maka rencana itu yang akan terjadi dalam hidup. Amin. Sederhana, percaya Yesus, katakan amin. Amin. Tapi sekali yang terjadi, kita ngomong mati dan digunakan kurang abdul. Saudara perlu aktifkan. Saudara ketika ketemu temanmu sakit, Anda nggak usah cari yang lain, nggak usah, apalagi cari dukun. Jangan. Anda perlu tumpahkan tangan dan berkata, di dalam nama Yesus, aku percaya kalau Yesus berkata oleh tubuh Yesus sembuh, maka Tuhan menyembuhkan hidupmu. Amin. Sesederhana itu betul. Amin. Saudara, saya mendoakan orang sakit, Bapak Ibu. Waktu dalam pelayanan, saya mendoakan orang, Bapak Ibu mengalami mata dari jarum rusak, anaknya harus kayak bolak-balik sampai Pak, saya harus kemana dia mulai alami banyak hal. Saya ngomong seperti ini, gak ada satu hal yang bisa kau lakukan dengan perbuatan. Semakin kau berusaha dengan cara kau akan semakin rusak. Tapi ketika kau datang sama Yesus, kau hanya percaya apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang sudah disediakan Tuhan pasti terjadi. Apa yang mau datang sama Yesus? Datang waktu berdoa, Bapak, saya pegang pundaknya, ayo datang. Karena saya berdoa, ketika saya ngomong di taruh perkataannya, oh, tunjukkan saya, engkau pernah suatu kali ada di sebuah gereja, ada di sudut gereja itu, engkau ngomong, kalau Tuhan berikan
melayani pengajian, dan engkau mulai saat itu, engkau mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, merasa. Tapi suatu kali ketika sudah berkati dan ternyata kau mengalami banyak hal, engkau mulai meninggalkan Tuhan dan kau merasa Tuhan kan. Tiba-tiba ketika ingatan itu datang, kita apa dari mana? Bukan buat saya ngomong dari hari ini perlu datang pada Yesus dan berkata, Tuhan aku datang. Semua yang aku punya semua adalah berkat datang. Ini orang Bapak Ibu, selama saya ngomong Bapak Ibu, di depan saya pakai ini Bapak Ibu apa tuh rokok yang kecil tapi taruh ini itu. Jadi saya tidak mendaki hanya untuk dengerin. Itu kalau istriku kayak gitu tak pasti tak pakai ini. Pasti bisa ngomong kayak gini. Tapi waktu saya ceritakan tentang itu, dengar, tidak ada satupun yang bisa melepaskanku kecuali nama Yesus. Amin. Saya harus gimana? Datang sama Yesus. Aku dapat doa nggak bisa kok. Itu sama saya. Yesus mengasihi. Aku tidak datang. Kesimpul dia datang. Hari itu orang yang pas ingin istrinya, dia sudah punya segalanya, duit punya, tapi dia kehilangan rumah tangganya. Sudah hatinya yang kasar, hatinya parah. Hari itu dia langsung nangis bengis. Oh itu air mata umbel jam 1 nangis sampai saya tak biar mati cinta Tuhan yang datang tidak mau. Dan di saat itu roh yang ikat dia dengan air dan tiba-tiba terlepas. Bapak Ibu orang itu gimana? Menakut gereja besar, baik, dan dia ingin bunuh orang-orang yang nyakit dia. Saya dengar cerita sama semua pelayanan agama ini, kalau tidak kita tunjukkan pada Yesus, semua akan berujung mengecewakan. Maka kemarin saya akan silakan. Ada 5 tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan ciptakan kita? Salah satu yang pertama adalah Tuhan ciptakan kita oleh dari Dia, dan untuk Dia, bukan untuk kita. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu saudara orang kembali kepada Tuhan, dan menyadari, aku merasa ada sesuatu ini. Saya sudah didoakan berapa banyak hamba Tuhan. Ya sudah Bapak Ibu pengalaman. Tapi dengan ini Bapak Ibu, ketika kita cerita tentang itu, masa Tuhan dahsyat. Istri saya saksi sampai oleh orang dari yang kasar yang bermain. Gak ada ditakut tuh. Tuhan punya bisnisnya tuh bisnis pelabuhan itu. Ya datang saya ngomong, datang Bapak Ibu, di depan saya, maaf ya Bapak Ibu. Datang saya diundang semua doain karena temannya itu kan dalam hati sama saya baru pulang mendarat sampai perutku ayo janjian. Makanya Bapak Ibu, saya pulang itu Bapak Ibu dari bandara langsung saya itu lihat jamnya 11 tapi janji ini jam 10 ini karena matanya sungguh amat baik saya itu jam 10 saya Pak Bu Bapak Ibu barang ketekangan nih ini tak bunuh aja bisa ini tak masuk penjara bisa paling aku di penjara santai kok tak jogok selesai. Terus ada lagi orang yang kasar ketika disadarkan Tuhan. Jangan yang kau dengar dengan pesan moral. Kalau pesan moral apa? Kamu harus berdoa, kamu harus berdoa. Tapi yang bisa melepaskan di jalan hanya berita tentang Yesus. Waktu saya lihat itu, berapa banyak orang alami yang dari kesini. Waktu saya lihat jadi saudara, kalau saya melayani dulu kan misalnya nenekmu dukun, oh iya bagus kan nenekmu yang apa? Oh bagus kan bukan kita kan selalu kan memilah dulu kalau pelayanan itu kan memilah-milah salah enggak dipetakan tuh enggak salah malu kita adalah kita kalau saya kesing sawit
7 elemen. Kalau mau doain pakai 7 elemen. Saudara, kita ibadahnya puji Tuhan ya. Atmosfer enak. Saya waktu pelayanan di sana Bapak Ibu satu tempat gereja, di jemaat diajak nyanyi. Saudara bersuka cita. Saya itu mikir, ya Tuhan, ibadah kayak gini. Susan hari ini nanti KKR dia mimpin ujian gereja besar. Dia akan lihat dukung dalam doa. Coba kami, saudara kita bersuka cita. Itu saudara, itu semangatnya worship leader walaupun dia persatuan gitu. Asamnya aku semangat begitu. Itu ganggu juga. Walaupun saya dilihat pun tetap ada, tapi enggak enak. Kita ini masih ada dalam. Nah saya tuh lihat, maksud kok gak enak gitu. Itu kalau saya dulu Bapak, itu saya langsung bawa tamborin, saya bawa banner langsung. Profetik Bapak cuma. Saya langsung bawa bendera. Oh, iya Bapak Ibu, ini Kak Susan pernah dulu bawa bendera. Perjanjian pelangi, perjanjian itu. Profetiknya nggak salah. Lalu pakai jubah, deklarasikan. Saya mau ngomong, apa atmosfer berubah ketika kita kayak gitu? Enggak. Atmosfer berubah ketika nama Yesus dideklarasikan. Amin. Tuh. Maka Bapak Ibu, saya ajak kita deklarasikan nama Yesus, nama Tuhan atas hidup warga. Sadar. Saudara akan lihat perkara-perkara ajaib. Bahkan orang-orang biasa, kau akan dipakai dengan cara Tuhan itu. Jangan takut untuk berdoa, jangan takut untuk. Karena ini Bapak Ibu, tema mujizat. Gara-gara kecelakaan, tema mujizat. Tabrakan itu, saudara bisa makan. Lagi cari makan, alami sesuatu kejadian. Orang yang bawa kamera, jangan di tempat makan, akhirnya dia makan. Dapat tempat makan. Dan akhirnya Bapak Ibu, dia sekarang juga jadi agen profetik. Saya doakan, kamu jual rumah. Dan kamu terima komisi 10%. Setelah 10%, kamu traktir Alek, Ibu Nurul. Terus saya doakan, senang Bapak Ibu. Dia sekarang jadi promosinya di Safir Market. Senang saya. Pak Edi, saya diceritain, sekarang jadi juragan bawang. Kalau bawang di tempat Bapak Ibu habis itu gara-gara dia. Saya waktu lihat ini Pak, sadar. Saya ngomong gini, bagian saya melakukan, Tuhan yang memberkati Bapak. Saya ngomong, lakuin, gak apa-apa. Dodolan bawang. Bu, apa ini berarti ini kasih saya bawang goreng. Dari mana? Dari berarti. Cacair bukan bawang cacair. Baru goreng. Dipacking. Orang ngomong ngapain? Sadar, Yesus memberkati saya. Apa yang sahabat pasti diberkati. Terus saya lihat kok berkat Tuhan. Dari mana saya tahu? Tak tanyain kan. Anaknya ini kan cerita. Ayah sekarang jadi pengusaha bawang, ngambil dari Nganjuk. Terus saya tuh lihat gitu seneng Bapak. Daripada sudah datang, meratapi nasib. Ikuti cinta kepada ayahku saja. Berat. Bapak itu sadar Kristus, katakan amin. Kau dikasih Tuhan. Jadi berdoa ini, Tuhan terima kasih kuasa, aktifkan kuasa itu. Next, terakhir. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita dapat, daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Berarti Tuhan sanggup lakukan jauh lebih besar. Ada kuasa yang bekerja di dalam. Sudah datang pada Yesus. Ada kuasa yang bekerja dengan kasih. Dan bahkan Tuhan menjawab jauh lebih besar. Katakan amin. Jauh lebih besar. Jadi jangan batasi Tuhan. Ayo sama-sama. Kata kamu ganti saya.
2, 3. Saya sudah memiliki semua berkat, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan sudah disediakan di dalam Kristus. Sekarang